Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, alhamdulillah ketemu lagi kita di podcast PWDMI Sulteng edisi 15 September 2023 bersama saya Uping Makral, dan tentunya seperti biasa saya sudah dengan salah satu narasumber yang bisa dikatakan sudah tidak asing di dunia musik. Musik. Kalau bisa dikatakan dia ini adalah seorang rock and roll. Seperti yang saya pakai sekarang ini. Rock and roll. Langsung saja kita sapa dia. Halo Kakak Aci. Halo. Alhamdulillah saya ketemu dengan seorang rocker yang ada di Kota Palu. Rocker. Bisa dikatakan kakak ini sudah nasional ya. Sampai di Bali, Jakarta kemarin. Iya, hampir ke sana sih. Wah, hampir. Hampir. Tapi Bali sempat. Bali sempat, Iya. Jakarta berapa titik sudah semua. Gitu dia, Mi. Kakak Aci, inilah dia teman saya, partner saya di sore hari ini yang sudah boleh tidak ini penampilannya? Woi, boleh sekali. Boleh sekali. Oke. Kita jadi rock and roll. Sekali. Oke, lanjut nih. Oke, Kak. Kak Aci, nama lengkapnya Andi Karisma. Andi Karisma. Kira-kira semua orang sudah tahu tidak ya? Kak Aci Kayaknya nama lengkapnya Andi Karisma. Belum kayaknya. Kebanyakan Sebagian. orang tahu Aci the Box. Aci the Box. Karena nama Andi Karisma itu terpublish ketika 5 tahun terakhir. Oh, Gitu. dalam rangka apa itu, Kak? Biasa dalam rangka ikut kontestasi politik. Gitu. Oh, gitu ya, Kak? Ya, Oke. ada di ranah itu juga. Oh, begitu. Berarti harus pakai nama asli, bukan Aci Iya, the Box. bukan Tapi Aci the setidaknya harus ada kecil-kecilnya Aci the Box. Ya, sebagai pengenal toh. Sebagai pengenal. Karena semua orang itu pasti, ini siapa sih? Aci the Box. Aci Ya. the Box. Tanpa harus kasih tahu namanya, kalau lihat mukanya Kak Aci juga udah tahu, oh ini Aci the Box. Oh, ini Aci the Box, rambutnya yang karakternya, unik begitu ya, gitu luar toh. biasa. Dari dulu begini terus sampai dengan hari ini Oh, gitu iya. ya. Tapi alhamdulillah Kakak awet muda ya. Masa? Oke, makasih kalau gitu. Mudah sekali. Kakak lahir di Palu tanggal 7 Juli 1983. 1983. Kira-kira umurnya sekarang berapa ya? 40 dong. Oh, 40. 40 itu kata orang awal memulai hidup. Hah? Kenapa begitu? 1 ke 40 itu masa belajar. 40 ke selanjutnya itu orang bilang itu baru memulai hidup. Baru memulai hidup. Berarti kemarin belum hidup ya? Hidup sih sebenarnya. Mungkin persepsi mereka lebih memikirkan arah-arah yang lebih matang lagi matang, pemikirannya begitu, Kak. Dewasa lah Iya. gitu ya. Kalau dulu masih merokok, di umur 40 sudah berhenti merokok. Oh, berarti Kakak sudah tidak merokok. sudah. Oh, alhamdulillah, selamat, Kak. Ya. Sekarang statusnya menikah. Menikah dong. Yang ke? Pertama lah, nikah. Saya pikir menikah, ya, yang pertama. Sudah memiliki 4 orang anak. Iya. Mungkin nanti akan ada 5 nanti selanjutnya gitu ya, Kak. Ya, Tuhan Amin. Kalau amin Tuhan kasih ya. Amin. Dan sekarang Kak Aco. Aco itu. Kak Aci. Biasa orang di belakang layar. Iya, Ya, Kak Aco namanya. Kak Aci sebagai Ketua Relawan DMI Sigi Kecamatan Dolo Barat. Wah, Saya baru bilang sekitar 2 bulan kemarin. 2 bulan kemarin. Berarti khusus Dolo Barat ya, Kak? Khusus Dolo Barat. Jadi alhamdulillah juga, maksudnya itu salah satu pencapaian menurut ya. Karena hari ini hadir di organisasi itu jarang sekali. Yep. Selain bermain musik atau di organisasi kesenian atau apa. Nah, ini agak out of the box gitu. Yep. Agak keluar dari musik. Saya diminta menjadi ketua relawan di Kecamatan Dolo Barat. Wah, ini oke. Maksudnya ini salah satu warna baru. Iya, itu adalah kegiatan amal juga kan? Amal juga. Untuk akhirat nanti. Iya, amin. Iya. Gitu kan? Iya, betul sekali. Karena dari dulu juga keterlibatan saya di hal sosial seperti kegiatan-kegiatan penggalangan dana atau apa melalui musik. Nah, itu saya sering lakukan dulu sama teman-teman, tapi tidak dalam konsep organisasi yang real gitu ya, real dalam usaha itu. Hanya sebatas bahwa kami ingin melakukan penggalangan dana, bantuan atau apa seperti itu sih. Sudah berapa? 2 bulan atau 2 minggu? Sudah 2 bulanan. 2 bulanan. 2 bulanan. Kira-kira selama dilantik itu untuk relawan DMI Sigi
kegiatan yang sudah dilaksanakan? Ini kita mau kegiatan sunatan massal di bulan ini di tanggal 30. Tanggal 30 ini ya? Tanggal 30. Insya Allah berjalan lancar. Ya, Itu lokasinya di mana Kak? di Desa Pesaku, Sigi ya? Sigi, Dolo Barat. Kita alhamdulillah maksudnya DMI ini langsung kasih tugas. Ini ada program sunatan 100 anak, tolong dikelola. Wah, saya juga waduh, asik, keren ini. Iya. Iya. Jadi pada saat dilantik tidak harus menunggu lama, Tidak langsung harus menunggu eksekusi lama, langsung gitu, dikasih tugas sama Iya. ketua DMI, kamu ini program-programnya action. Oke, siap. Nah, Jadi tidak harus menunggu, langsung kerja. Langsung action. Oke Kak, di DMI Sigi ini kira-kira untuk keluarga Kak Aci sendiri, respon dari keluarga sendiri Kak Aci untuk bergelut di DMI dalam relawan ini gimana gitu Kak? Senang mereka ya support. Kan Maksudnya, otomatis Kakak harus meluangkan waktu lagi, gitu. membagi waktu lagi gitu. Karena kan background saya ini kesenian musik. Saya tidak pernah melepas, belum sampai ini kan beberapa kegiatan. Tidak pernah melepaskan juga soal konsep DMI itu dengan selain basic saya musik ya, mungkin sunatan massal saya barengnya dengan ada musik di dalamnya. Kayak seperti betul itu kan. sekali. Ya, jadi tidak terlepas dari konsep musiknya tetap saya bawa, warna-warna musiknya saya bawa. Jadi tidak agak lari dari konsep itu sebenarnya. Membahas soal musik nih Kak. Kakak kan sudah terkenal dengan namanya The Box. The Box. Kira-kira sebelum The Box ada tidak band-band sebelumnya yang Kak Aci? Banyak sekali. Awal mulanya? Saya sebelum bentuk The Box itu saya bentuk The Mummy. The Mummy. Pernah dengar itu Kak? Itu. Iya. The Mummy band underground, kemudian rilis satu album. Itu selesai The Mummy, kira-kira 2-3 tahun lah band itu bertahan. Saya hijrah ke Surabaya. Di sana saya bentuk band namanya Reaktor. Reaktor band rock juga. Di Jakarta? Di Surabaya. Di Surabaya. Pada waktu itu kenapa pilih Surabaya? Karena pernah berapa waktu itu Surabaya itu menjadi trendsetter musik di Indonesia karena rilisnya Padi ya. Waktu itu Dewa 19 sama Padi. Sehingga saya melihat itu dan hijrah ke Surabaya. Di Surabaya saya bikin band namanya Reaktor. Itu sekitar 2 tahun. 2 tahun. Kakak hengkang lagi dari situ? Dari Surabaya saya balik lagi ke Palu. Di Palu saya bikin band sebelum The Box namanya Candlelight Dinner. Candlelight Dinner itu juara Lox Labor tahun 2008. Lox Labor itu festival rock se-Indonesia. Jadi waktu itu di eventnya itu dilaksanakan di Manado, itu semua band Indonesia Timur itu ikut kompetisi di sana. Akhirnya bandku lah salah satu juara yang mewakili Indonesia Timur itu untuk main di di mana? Waktu itu finalnya di Brigif Cimahi, Bandung ya. Main ke sana, akhirnya kita kalah juga di sana, kalah di 24 besar. Tapi setidaknya kita di sana. Pulang dari sana saya bentuk The Box. Bentuk The Box sama beberapa teman-teman. Alasannya adalah karena sebenarnya melihat suasana musik yang ada itu dari band pertama sampai band Candlelight Dinner itu yang saya hampir konsep musiknya hampir sama. Saya ngerok dengan pola seperti itu gitu. Saya ingin menciptakan sesuatu yang beda itu. Suasana musik yang beda ini apa itu. Saya ceritakan historinya ya. Waktu itu pulang dari Surabaya saya punya warung mie di halaman rumah itu. Di warung mie itu tempat teman-teman kumpul kalau malam. Nongkrong. Anak band apa segala macam di situ semua, ngopi apa semua. Akhirnya ide itu keluar ketika saat itu malam itu Izat ini baru pulang. Izat pemain perkusi The Box pertama itu dia itu baru
pulang dari Malaysia waktu itu, dia edukasi Lalove waktu itu di Malaysia, di Prancis, dia edukasi di luar negeri itu. Sampai di Palu dia itu kesana kemari bawa Lalove itu tips ini apa ini. Akhirnya saya coba diskusi sama dia, bagaimana kalau kita membuat karya musik kolaborasi antara modern rock dan tradisional ini, etnik ini, Lalove itu, Kylie punya itu. Jadi berpikir, bisa kah? Ya apa yang tidak bisa itu apa yang tidak bisa untuk dia. Akhirnya sudah, satu ketika kita di rumah itu coba aransemen, coba ini, coba bermain dengan Lalove tadi. Dengan Lalove itu, panggil gitaris, kita buat aransemen. Kayaknya cocok. Berapa kali pertemuan, 1-2 kali pertemuan, 3 kali 4 kali, nih matching nih, dapat nih. Akhirnya kita sepakat untuk membuat karya pertama itu lagu Tadulako. Itu karya pertama itu kita buat. Itu album pertama? Album pertama. Tadulako. Kebutuhannya dulu untuk mencari popularitas di Palu dulu. Dulu media sosial itu Friendster sama Facebook kalau salah. Iya, betul. Dari Friendster ke Facebook. Iya. Jadi agak susah untuk mengekspos karya itu. Jalurnya adalah cuman festival. Ya, festival pagelaran. Pagelaran itu, festival pagelaran. Akhirnya kita main di festival-festival dengan lagu Tadulako tadi, dengan konsep musik yang tadi. Berjalan terus itu, juara. Band ini setiap ikut kompetisi pasti juara. Akhirnya 2010, dari 2008 ke 2010 itu, 2008 ke 2010. Di 2010 kita The Box rilis satu album Tadulako itu. Jadi dalam konsep 2008 ke 2009 itu festival, jadi kita sepakat bahwa kalau kita hanya mengejar panggung tanpa berkarya berarti ini band ini tidak bakal lama itu. Ini kita putuskan untuk cari produser waktu itu. Kita diproduseri sama B90 Studio yang di Boyoge itu untuk rilis album pertama. Ini terbangun kerjasama di situ. Kita rilis di 2010. Dari rilisan itulah awal mula The Box mulai dilirik dari berapa media sampai Rolling Stone, majalah musik Rolling Stone muat The Box di Rolling Stone. Di 2012 dia muat, April 2012 soal warna musik The Box itu, dan beberapa media yang mencoba mengangkat The Box dengan musik mereka. Banyak yang media bilang ini musiknya tribal, banyak agak abstrak, susah ditebak arahnya kemana. Ada yang bilang ini Indonesian rock, ada macam-macam lah. Akhirnya kita coba bertahan dengan konsep awal itu sampai 2013 ke 2014 dari rilisan itu. Sempat ikut, dengan sudah adanya album kita pun ikut beberapa kompetisi internasional malah. Kita ikut Hard Rock Rising di Bali itu kita juara 2. Juara satunya Sandi Sandoro waktu itu. Juara Hard Rock Rising. Itu juara satunya kalau tidak salah main di Inggris, London. Kemudian kita ikut Planet Rocks dari Kanada. Kita masuk 10 finalis waktu itu. Tapi yang berangkat ke juaranya Wario Wahab sama Rival Himran. Mereka buat project buat event. Ini 2013 ke 2014 teman-teman mungkin capek atau apa ya. Iya, mungkin ada kejenuhan juga. Soalnya dia waktu itu kan persoalan ekonomi itu sangat mempengaruhi adanya proses ngeband itu. Ya begitulah.
pasti ada pasang surutnya Iya, Kak. pasang surut. Dan kalau dilihat juga untuk anak-anak band otomatis pasti ada hengkang, ada yang masuk, ada yang masuk, ini. hengkang ada. Kira-kira ada tidak di box begitu Kak? Iya. Itu akhirnya 2014 pemain perkusi Izat sama Arki itu duluan mengundurkan diri dari The Box. Terus yang menggantikan? Kita cari pengganti. Sampai hari ini tetap belum ada yang belum ada yang tetap bisa ya. Ini kita masih gonta-ganti dulu. Nah, yang mempertahankan itu saya pemain drum sama gitaris. Gitaris yang kedua yang baru pertahankan The Box sampai sekarang. Padahal The Box itu ciri khasnya itu La Love. Ciri khasnya La Love itu. Iya. La Love, Kakula, tradisionalnya lah. Iya, tradisionalnya. Saya suka dengar lagunya Tadulako itu Kak. Tadulako. Kan di situ lebih banyak musik dari etniknya, Kakulanya. Nah, itu salah satu karya memang pure dia lokalitas sekali, dari liriknya dari juga pakai bahasa Kaili Kak ya. Nah, itu berapa kali kita main di Bali, Jakarta ataupun mereka ini bahasa apa ini keren mereka banget. Tidak tahu lagi artinya apa. Tapi secara suasana lagunya yang dibawakan, spiritnya itu wah keren banget lah. Secara kalau Tadulako itu kita tahu seorang pemimpin gitu Kak. Itu. Kira-kira dari liriknya itu pasti ada yang ini apa artinya ini. Apa ini? Ada translate-nya tidak dibawa. Karena apa ini artinya apa? Iya. Padahal sederhana sekali artinya. Itulah. Kita mau dengar. Oh ya sebentar dong. Iya, gitu. tapi sebentar. Semua orang yang bagaimana lagu Tadulako ini. Tapi ada di channel YouTube. Ada. Kalau channel YouTube nih Kak kira-kira The Box Band ada. Mungkin teman-teman mau share, mau cari, searching The Box. At The Box Band. Oh, The Box Band. The Box Band. Gitu. Nanti keluar lagi band-band luar lagi. The Box. The Box Band Palu kayaknya. Ya. Pas yang keluar, iya betul. Yang juga. keluar band-band. Iya. Oke, Kak Aci. Yes. Kalau mau dilihat dari perjalanan Kakak itu di dunia musik, apalagi kalau dari ciri-ciri khasnya Kak Aci itu rock ya. Yes. Kalau The Box sendiri itu rock etnik ya Kak ya. Rock etnik. Jadi semuanya pasti ada musik-musik etniknya. Iya. Nah, menurut Kak Aci sendiri, sekarang itu kan The Box lagi menunggu untuk datangnya anggota baru, yang pengganti kemarin, yang hengkang gitu Kak. Sekarang kira-kira The Box selain menunggu anggota baru yang muncul, ada tidak kira-kira setelah nanti anggotanya datang atau mungkin ada anggota baru yang sudah direkrut, ada terobosan baru atau mungkin ada warna baru lagi dari The Box? Sebenarnya dari yang kemarin. The Box ini lagi mempersiapkan materi album ketiganya itu. Oh. Kan dia sudah album pertama Hayo itu udah Tadulako, Gaza, Hayo sendiri, semua kenangan dan lain-lain. Nah di album kedua itu kan nama albumnya album Sampai Mati. Ada Sampai Mati, ada Depresi, apa segala macam memang. Nah album ketiga ini kita sudah siapkan sekitar 10 materi lagu. Nah, cuman sampai dengan itu persiapannya sudah dari tahun ini berapa? 2023. Kira-kira sebelum pandemi? Jauh sebelum gempa juga kita udah siapkan. Oh, 2017. Iya, sekitar itu. Kita sudah siapkan materi itu. Bahkan di platform itu sudah rilis ada 2 lagu, Manusia Modern sama Di Ujung Rindu. Itu materi untuk album ketiga. Nah, cuman kendala lagi kita untuk rilis di album ketiga itu adalah produsernya. Oh. Produsernya yang masih dicari, belum menemukan produser. Siapa tahu nanti ada yang dengar. Dengan perubahan personil itu juga mempengaruhi keinginan produser untuk memproduksi album itu. Iya. Karena mereka berpikir bahwa perubahan itu akan pengaruhi juga pasarnya gitu. Maksudnya pasar ini kan kalau kita bicara lokalan Palu Sulawesi Tengah laku 500 sampai 1000 keping itu sudah luar biasa itu. Iya. Oke Kak, kita masih membahas The Box nih Kak. Kenapa sih
band ini harus namanya The Box? Kenapa bukan Iya sih. nama-nama yang lain? Kenapa Jadi- harus The Box? Jadi sebenarnya itu tidak terkonsep secara maksimal sebenarnya untuk mencari nama The Box itu. Iya. Jadi pada saat itu kita itu ikut festival, untuk mendaftar itu kita masih bingung nama band ini apa. Sebelum buat The Box, saya sama drummer Agus Buncit itu bikin band namanya The Bigs. Sebelum The Box. The Bigs berarti Bigs. semuanya besar. Ya. Bigs kan besar. Iya, besar-besar gitarnya. Ya, Bigs itu band idola kita semua, itu Bigs. Jadi waktu itu ikut festival dengan konsep formasi baru, bawa nama Bigs juga. Jangan nanti player yang teman-teman band lain tidak enak kan. Kenapa begitu? Akhirnya kita ya karena perubahan dari The Bigs ke The Box juga pergantian personil juga. Oh, nah, gitu kan. gitu ya. Nah, akhirnya The Bigs juga kita tidak bisa bawa. Ya sudah, kita buat The Box saja. Tulis saja The Box itu. Kotak dong, enggak apa-apa. Iya. Waktu itu cuman kebutuhan festival. Spontan begitu Spontan, ya. spontan Tiba-tiba itu. langsung The Iya, Box saja. The Box saja. Spontan ya buat The Box. Ternyata hoki juga nama Iya, band ini. sampai sekarang namanya masih bahkan sering di gara-gara orang. The Kotak. Iya, The Kotak. Temennya Kotak dong, Tantri. Temennya Kotak, Tantri. Iya. Tapi memang kalau dilihat sekarang itu Kak Aci memang kurang relevan kalau misalnya cuma sebut Aci siapa? Aci The Box. Aci The Nah, Box. orang sudah kenalnya The Pasti. Box. Kadang saya kalau kemarin baru ganti nomor HP, coba WA teman-teman, save nomor baruku Aci. Aci mana ini? Aci The Box kah? Aci ini kah? Iya, gitu. karena nama Aci banyak Iya, ini tuh. Kak. Aci The Box, oh iya. Oh, Aci The Box. Oh iya ini dia sudah ini. Oke Kak, Seperti itu. kira-kira selama Kakak berada di The Box ini, ada tidak ya pelajaran-pelajaran yang Kakak petik hingga saat ini? Banyak sekali. Kira-kira 1, 2, 3 yang ingin di-share ke teman-teman yang lagi menyaksikan kita saat ini. Entah itu suka dukanya mungkin atau salah satunya Kak. Di The Box itu ngeband tapi rasa keluarga itu di The Box. Gitu. Main band tapi loyalitas itu. Banyak lah dukanya itu banyak sekali tuh. Jangan nangis Kak, tiada tisu. Perjuangannya The Box itu luar biasa. Yeah. Luar biasa. Ya gitulah, apa yang kita tanam ya kita tuai. Pasti ada yang berantem lah. Itu kalau berantem. Itu sering pasti. Apalagi laki-laki semua ini. Waduh. Tiada yang kayak perempuan yang cuma berantem mulu. Iya. Tapi itulah saya jarang dapat konsep ngeband dengan band lain di selain The Box. The Box itu kalau marah sekali dia. Tapi selesai itu ya sudah. Kita fine-fine. Tidak berlarut-larut gitu. Langsung selesai. Soal banyaklah pelajaran dari The Box itu. Popularitas iya gitu, maksudnya kita dapat gitu, rezekinya kita dapat gitu. Apanya lagi ya? Itu The Box itu ya itu bandku itu. Kalau yang lain itu saya ngeband tapi tapi kalau The Box itu memang rumah menurutku. Iya, itu sudah diidentik dengan. Iya, The Box itu rumah. The Box itu pondasi. Dia yang memperkuat saya dan teman-teman sampai sekarang. Itu sih menurutku. Iya. Oke Kak, kira-kira selain musik, aktivitas Kakak yang sekarang ini apa? Biar teman-teman tahu. Selain Kakak main-main, kan kebanyakan orang tahu pasti ini Aci cuma main-main musik terus saya yang kerjain. Padahal ada sebenarnya aktivitas lain. Aktivitas lain saya hari ini sedang merintis usaha
gitar. Oh, Pembuatan gitar. Boleh lihat Kak? Ini Gitar Kak. akustik, iya. Nah, ini dia. Mungkin teman-teman yang suka Iya, musik, suka gitar, musik, suka gitar. langsung saja kontak personnya Kak Aci The Box. Iya. Wah, Eh, merdu sekali. Ya. Ini gitar. Siap. Kira-kira kalau gitar seperti ini harganya berapa sih Kak? Sebenarnya dia range harganya itu berapa ya? 18 sampai 25. Wah, lumayan ini. Ini handmade. Aha. Jadi ini gitar handmade. Jadi dibuat dengan bukan apa ya? Bukan seperti pabrik atau Iya. apa. Beda lah handmade Beda dengan lah. pabrik. Jadi seperti Dari kedengaran ininya saja, coba sekali lagi. Wow, keren sekali. iya, oh iya Boleh dong. nanti satu buat saya ya? Boleh. Oke, Nanti Kakak Ipang yang Kakak Ipang. Keren sekali. Jadi teman-teman yang mungkin mau, karena susah mungkin mencari gitar yang handmade, handmade ini ada sama Kak Aci. Kontak personnya Kak Aci 0813 0813 4120 4120 6256. 6256. Yeah. Langsung di save. Itu kontaknya Kak Aci. Siap. Bukan kontak saya. Oke Kak Aci. Siap. Kak Aci, selain produksi gitar, apa lagi aktivitasnya Kak Aci? Jalan-jalan atau kemana? Atau Saya lagi apa? ikut pencalekan hari ini. Oh. Jadi terlibat di politik juga. Ternyata seorang musisi juga ada niat untuk iya, mengangkat kota ini ya. Tapi saya ke Sigi loh. Oh, ke Sigi. Ke Sigi, Kabupaten Sigi. Nggak apa-apa, kabupaten masih Sulawesi Tengah kan Oh, Kak? iya dong. Iya, masih Sulawesi Tengah, gimana sih Kak? Kampung saya. Oh, kampungnya di Kampung, Sigi. ya. Halo orang Sigi. Halo. Orang Sigi jangan lupa Kak Aci. Amin. Nomor berapa Kak? Nomor 4. Oh, nomor 4. Dari partai nomor 5. Oke. Nomor 4 di partai nomor 5. Iya. Jangan lupa. Yang jelas semua orang sudah tahu Kak Aci seperti apa. Yang nantinya kalau misalnya Kak Aci sudah terpilih, jangan melupakan rakyat, ya kan? Iyalah, Bandnya saja tidak dilupa, apalagi rakyatnya. rakyat. Wah. Betul itu ya. Iya betul. Iya. Sekarang bandnya masih ada The Box, meskipun mungkin personilnya sudah ganti-ganti. Tapi setidaknya Kak Aci tetap stay menjaga itu. tetap ada di Apa yang situ sudah sebagai kita- pondasi iya, lah di situ Kak. pondasi Jadi tidak susah kalau misalnya pondasinya sudah rusak. Yes. Yang menangnya The Box, dia satu kelebihan The Box, dia mempunyai karya. Sehingga karya itu yang mempertahankan dia untuk tetap Iya, ada. betul sekali. Apalagi karyanya itu memang kalau bisa kalau menurut saya sendiri, dari kacamata saya sendiri, itu luar biasa. Jarang sekali Iya, loh jarang. ada band-band. Kakak ini termasuk band indie kan? Iya, ini. Jarang sekali band-band indie itu membuat satu musik kolaborasi dengan etnik. Iya. Gitu. Jadi budaya-budaya itu tetap muncul di Oh iya musiknya, dong. warna musiknya. Budaya itu harus dipertahankan. Iya, jadi nanti kalau sudah terpilih Kak Aci, budayanya itu Oh harus iya. tetap gitu. Salah satu alasan ke arah sana karena melihat kesenian juga Iya. sebagai alasan untuk terjun ke sana. Karena hari ini kesenian tidak lagi menjadi hal yang dia bisa membuka lapangan kerja. Seni itu bisa membuka lapangan kerja. Betul. Setiap kelompok band bisa mempekerjakan selain personilnya 5 orang, dia bisa mempekerjakan 5 sampai 10 orang. Jadi kalau band ini terkelola dengan baik, otomatis dia bisa mengambil 5 atau 10 orang sebagai tenaga kerjanya. Entah itu di bagian media, kru, manggung, media sosial. Betul sekali. Iya. Seperti itu. Nah, itu yang harus bukan juga ya, maksudnya pemerintah juga harus bisa memikirkan persoalan yang itu. Betul sekali. Sebenarnya kita itu butuh orang-orang yang punya pemikiran yang cerdas begitu.
Seperti beliau ini nih. Tidak perlu cerdas sebenarnya, Tapi- cuman bisa melihat peluang. Oh, ini peluangnya nih. begitu nih, ya, begitu ya. Tapi setidaknya kalau bisa melihat peluang itu sudah termasuk cerdas, Kak. Begitu ya. Karena kenapa? Orang itu kalau tidak bisa melihat peluang, dia tidak termasuk orang yang Oh, cerdas gitu. Harus memanfaatkan Harus peluang, betul. kesempatan gitu. Justru kita orang seniman itu orang yang paling fleksibel dan orang kesenian. Karena kalau menurut saya sih orang kesenian itu dia tuh lebih mementingkan orang lain dibanding dirinya sendiri. Ya. Gitu. Makanya orang kesenian itu jarang ada yang kaya-kaya. Oh, begitu, Kak. Selain penghasilannya tipis, dia sering berbagi. Oh. Tidak sih. Dan orang kesenian itu apa ya? Semuanya dari dia melangkah, dari dia membuat sesuatu dari awalnya sampai akhir itu selalu dibarengi dengan seni. Iya. Seorang seni itu dia banyak memperhitungkan langkah-langkahnya. Oh, ini ketika saya begini apa yang akan terjadi? Betul sekali. Karena saya ini lebih banyak mengenal orang seni, Kak. Oke. Iya, dari seni musik, seni rupa, seni lukis dan segala-galanya. Dan alhamdulillah orang-orangnya semuanya welcome. Iyalah, Terus juga friendly dan enak sekali dibawa ngobrol. Yang pastinya nanti kalau Kak Aci mungkin memiliki tujuan ke arah yang sana nanti untuk membangun dan mengangkat kembali Kabupaten Sigi lebih baik lagi nantinya. Jangan melupakan teman-teman yang kemarin dan jangan melupakan orang yang bisa mengangkat Kak Aci ke sana. Terbangun mindset seperti itu kayaknya. Di mindset itu pasti kalau dia duduk dia lupakan kita. Ya, banyak itu seperti itu. Mindset itu terbangun. Saya sampai turun ke masyarakat dan itu terjadi di masyarakat gitu. Nah, berarti ada persoalan yang harus dibenahi dalam proses itu. Jadi kita berpikir gini, kok bisa ya? Maksudnya ketika dia terpilih, dia bisa lupa gitu ya. Dan dia tidak bisa berkontribusi ke masyarakat. Nah, sebenarnya Dewan ini juga tugasnya tidak banyak, dia cuma membuat undang-undang, kemudian mengawasi, terus satu lagi ada 3 pokoknya dia tugasnya dia membuat undang-undang, mengawasi, menentukan. Yang pasti dia adalah perwakilan dari rakyat. Dia yang menyampaikan semua suara rakyat, inspirasi rakyat, begitu. Tapi kalau dia hanya berjuang di parlemen, maaf ya, maksudnya kita belum ada di sana. Cuman kalau melihat yang paling real menurutku ada salah satu ketua aku di partai nomor 5 itu real sekali. Dia bahkan sekalipun dia sebagai ketua di DPR, maksudnya dia punya orang-orang itu yang di masyarakat itu betul-betul sangat bekerja memperdulikan masyarakat. Gitu. Walaupun dia tidak turun di sana gitu. Tapi yang saya lihat, wah ternyata ini sampai memberi bantuan apa saja. Oke. Ya, dan ini yang salah satu ketertarikan saya untuk mau terlibat di politik. Gitu. Bukan karena pribadi gitu. Selain memang saya 5 tahun lalu sudah terjun ke sana, tapi untuk membeli perahu itu saya melihat. Iya, kan biasa itu ada banyak seperti itu. Oh, nanti saya akan ini bla 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 segala macam. Setelah itu sudah duduk, saya lupa gitu. Jadi kadang nanti kontaknya disimpan. Pas itu ditelepon ganti nomor. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Itu kan susah begitu jadinya. Jadi nanti semoga nanti Kak Aci tidak seperti itu, karena setahu saya semua orang-orang musisi, semua orang-orang seni itu tidak seperti itu orangnya. Karena orang-orang musisi dan juga orang-orang seni ini itu lebih mementingkan kesejahteraan semuanya dibanding kesejahteraan pribadi gitu ya Kak. Semoga deh Kak Aci. Amin. Kita mau mendengarkan dulu lagu dari Kak Aci. Kak Aci silakan. Lagu apa ini ya? Sembarang, pokoknya dari The Box. Ini judulnya Palu I Love You. Lagu ini dibuat, tapi ini bukan karya dari The Box, ini karya dari saya dan Andi Warning. Oke. Gitarisnya Rasputin. Wih, Rasputin ini band underground juga ya? Wah.
temanku, di sanalah tempatku tumbuh, di hangat mentarimu, ramah budayamu. Palu, tanah leluhurku, di sanalah papa mamaku, teman-temanku di masa kecilku. Meski kini ku telah terbang jauh, namun anggun lembahmu selalu ku rindu. Indah alammu, cantik menyapaku. Meski rantauku kini manis mencumbu, namun pesonamu selalu memanggilku untuk selalu pulang padamu. Palu, kau rumahku, mesra cengkramahku berpadu, tempat berteduh sepanjang waktu. Oh inai lentorayaku, oh inai lentorayaku rangai. Meski kini ku telah terbang jauh, namun anggun lembahmu selalu ku rindu. Meski rantauku kini manis mencumbu, namun pesonamu selalu memanggilku. Meski kini ku telah terbang jauh, namun anggun lembahmu selalu ku rindu. Meski rantauku kini manis mencumbu, namun pesonamu selalu memanggilku. Palu, I miss you. Palu, I love you. Palu, I miss you. Palu, I love you. I love you too. Palu, I love you. Palu, I love you. Nanti diganti Sigi, I love you. Sigi, I love you. Atau Umi, I love you. Ais, itu bahaya tuh, Om Ipang. Jadi lagu itu, jadi kan si Andi ini, mantan gitaris Rasputin ini, dia sekarang sudah stay di luar Palu itu. Ini kita di kompleks Perumnas Balaroa itu teman kecil sama-sama. Oh iya, kakak di Perumnas ya kemarin ya. Jadi kompleks itu, wah luar biasa tuh. Kompleks yang sangat, menurutku tidak ada duanya di. Iya, di sana kebanyakan anak-anak musisi deh kak. Iya. Jadi perkembangan lebih cepat, menurut ya, interaksi lebih cepat karena anak-anak Perumnas itu yang mainnya di Jakarta, di Bandung. Ketika masuk ke Perumnas lagi membawa suatu suasana yang berbeda, akhirnya menjadi seperti ini. Masih seperti itu. Akhirnya berapa bulan sebelum gempa gitu ya, kita. Yang menangis kak? Tidak. Kita buat lagu Palu, I love you sama dia. Berarti ini diciptakan setelah gempa kan? Iya, sebelum gempa. Sebelum gempa. Kita buat. Nah itu inspirasinya adalah dia yang selalu rindu dengan Palu. Oh ini berarti diciptakan pada saat dia lagi merantau. Ya. Akhirnya ada meski rantauku kini manis mencumbu. Iya.
Jadi Asia mereka merantau yang sudah dengan kehidupan yang mapan atau apalah. Biasanya kan itu. orang merantau sudah lupa dengan Iya. kota asalnya. Ini tidak. Ini tidak dia. Nah, Mereka, gitu. keren sekali. Akhirnya dia buat Palo LFC. Ciko yang nyanyi ya. Oh iya, oke. Sering itu. Berarti yang menciptakan lagu ini sudah bukan di ini. Di Palu. Iya. Iya dia di sekarang Surabaya juga. Iya, iya. Di Surabaya. Ya karena kalau kita tahu kebanyakan anak-anak Perumnas ini kumpulannya para musisi di dalamnya. Gitu. Kebanyakan anak musisi di dalamnya. Suka bermusik. Iya. Tapi tinggal kenangan Perumnas. Iyalah. Janganlah itu dibahas-bahas. Iya. Oke, terima kasih Kak Aci untuk waktunya. Oke. Next kita akan ketemu lagi. Siap. Thank you ya, Mia. Sukses. Amin. Dan jangan Sama-sama. melupakan semuanya. Amin. Oke, saya berserta Kak Aci pamit. Kita akan ketemu Ya. lagi nanti di edisi berikutnya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Meski kini ku telah terbang jauh, namun anggun lembahmu selalu ku rindu. Indah alam